Kita mulai hari ini. Ayo kita berdoa dulu ya. Yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini, sehingga kami hari ini bisa datang ke sekolah dengan badan yang sehat untuk bermain bersama teman-teman semua. Berkatilah dan sembuhkanlah teman kami yang hari ini tidak bisa ke sekolah karena sakit. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, doanya sudah selesai. Kristus, bisa melihat diri Kristus? Bisa melihat Yesus? Can you see it? No, aku nggak bisa lihat. Bu Ira juga nggak bisa lihat. Aku nggak bisa lihat Bu Ira. Yes, same with me. Bu Ira juga nggak bisa lihat. Tapi ada tandanya tuh. Oh, sudah dipindah di sini. Tadinya di dinding. Nah, ada di salib. Yesus disalib seperti itu, nih, kira-kira
Terus keluar apa? Kalau darahnya anak bisa menyembuhkan nggak? Bisa menyembuhkan nyamuk saja ya? Ya? Darahnya anak bisa menyembuhkan Bu Ira, mungkin kalau Bu Ira sakit bisa nggak? Nggak bisa. Tubuhnya anak bisa menyembuhkan Bu Ira? Nggak bisa. Tubuhnya siapa yang bisa menyembuhkan Bu Ira? Tubuhnya siapa yang bisa menyembuhkan Bu Ira kalau Bu Ira sakit? Tubuhnya Tuhan Yesus. Oh, Bu Ira berarti makan dagingnya Tuhan Yesus ya? Betul? Enggak. Terus gimana dong? Berupa apa ya? Nah, hari ini Bu Christine mau bercerita. Nanti kita juga mau lihat video. Kita lihat video dulu atau Bu Christine cerita dulu ya? Nah, kita mau lihat video dulu. Nanti biar Bu Christine menjelaskan. Yesus berkata kepada orang banyak, orang-orang yang bersama antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepada sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak makan dagingku dan minum darahnya, ia tinggal di dalam kamu dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutusku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup. Dan daging itu benar-benar daging ini dan darah yang ada di dalam tubuh ini atau yang lain anak-anak? Tadi ada yang bilang ya di kitab suci ada itu, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Total. Apa yang dimaksud? Ayo, daging itu apa? Daging yang kayak utuh, nasi kambing itu bukan. Daging T-Rex, waduh. Bukan ya. Daging yang dimaksudkan adalah, karena bukan. Makanan yang sesungguhnya adalah makanan untuk roh kita. Di dalam tubuh kita ini anak-anak, kalau kita bisa bernapas ya, coba pakai nafas semua. Kalau nafas ini diambil oleh Tuhan, melayang, apa yang terjadi terhadap tubuh ini? Mati benar. Kalau nafas kita diambil oleh Tuhan, melayang ya, tubuh ini apa? Mati dan membusuk. Jadi mati. Tetapi roh kita ini tetap anak-anak. Ini yang perlu dikasih makan. Makannya dengan apa? Karena rohnya nggak bisa mati. Rohnya dikasih makan apa? Firman Tuhan, perbuatan baik. Kamu berbuat baik ya. Selama kamu hidup, kamu berbuat baik, kamu berbuat amal, nggak ngedit, nggak pelit sama orang, kemudian kamu suka nolong sama orang, kemudian anak-anak juga suka apalagi berdoa, suka berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada orang miskin. Rohnya ini hidup selama-lamanya. Loh, Mira katanya tadi rohnya hidup selama-lamanya. Iya, hidup selama-lamanya di bawah orang Tuhan, di bawah orang Tuhan. Ayo kamu anakku, ikut aku. Wah enak rumahnya Tuhan ya. Apa bisa rumahnya Tuhan malah mati? Biar jangan. Nah, gitu. Nah terus, kalau enggak, biar aku nggak makan daging
dan darahnya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kepada tubuh kita? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, semua mati kok. Tapi bedanya apa? Yang satu diajak Tuhan Yesus, pergi ke rumahnya Tuhan. Yang satu kemana? Yang gak makan daging dan darahnya Tuhan, yang berupa firman, gak pernah berbuat baik, gak pernah berbuat amal, gak pernah menolong teman. Ini perginya kemana ini? Belajar siapa? Yesus itu ikut Tuhan ya, ikutnya sama kita. Makan anak, penting gak makan daging dan makan tubuh dan darah Tuhan Yesus atau Kristus, penting gak? Berupa apa tadi? Berupa roti, anggur. Ada roti dan anggur di sini. Siapa bisa menemui ini kapan ya? Anak-anak ketemu roti dan anggur seperti ini kapan ya? Nah, kita akan mendengarkan sabda Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Rizky. Suster. Ini masih usia TK, ya. Nanti setelah TK anak-anak SD. Dan untuk anak-anak yang Katolik, nanti di kelas 4 itu ada yang namanya penerimaan komuni pertama. Nah, setelah itu baru anak-anak seperti tadi dikatakan Bira baru bisa menerima tubuh. Baru bisa menerima tubuh Kristus, ya, berupa hosti dan darah Kristus berupa anggur. Anak-anak tiap hari makan toh? Siapa yang tiap hari makan? Ada apa saja yang dimakan? Ada nasi, sayur, lauk, buah, susu atau minuman yang lain, ya dah. Nah, nasi itu adalah salah satu bahan pokok, makanan pokok. Siapa yang sering makan roti kalau pagi? Bu Kristi pakai sarapannya lagi roti. Siapa? Nah, roti yang kamu makan itu, yang setiap hari itu roti yang berbagi. Misalnya hari ini tidak termakan, besok tidak termakan, akhirnya rotinya bisa apa? Busuk, basi, tidak bisa dimakan lagi, karena itu roti duniawi. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai roti pengganti dagingnya, itu roti yang hidup. Artinya roti yang tidak berakhir dan tidak bisa busuk. Mau tahu bagaimana rupanya? Mau tahu? Kita mau lihat nanti ya. Anggur itu, ya, itu adalah pengganti darah Kristus. Maka kita tidak boleh mengatakan aku makan daging Kristus yang berupa daging, bukan. Aku minum darah Kristus yang berupa darah, bukan. Tetapi daging Kristus dirupakan roti yang tidak berbagi, lalu darah Kristus dirupakan anggur, minuman anggur. Tetapi pada waktu Ekaristi, ya, roti dan anggur tadi dirubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka pada waktu kita pisah, pada waktu itu kita harus benar-benar diam, konsentrasi, menghormati akan perubahan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita akan lihat, kalau anak-anak bisa melihat dan mendengar dengan baik, Yesus akan tunjukkan bagaimana roti, ya, yang diterimakan anak-anak pada waktu komunion nanti. Kalau di gereja anak-anak amati, pastor paroki, ya toh, itu pasti akan mengangkat piala dan
piring kecil yang isinya ada hosting. Ini isinya anggur, pengganti apa tadi? Anggur pengganti apa? Roti pengganti apa? Daging. Ya, itu. Maka setelah oleh romo atau pastor paroki diberi doa, ini dua-duanya tidak berupa roti dan anggur lagi, tetapi sudah dengan iman kita mengakui bahwa ini adalah daging dan ini adalah tubuh darah Kristus. Hostia yang diterimakan anak-anak nanti pada waktu komuni pertama seperti ini. Lihat bentuknya apa? Bentuknya apa? Lingkaran. Ya. Lalu warnanya putih. Rasanya tidak berasa, tidak ada rasanya. Mengapa anak-anak belum boleh menerima ini? Karena belum menerima komuni pertama. Ada saatnya. Apakah anak-anak pernah merengek minta sedikit pada waktu mama menerima hosti? Pernah? Pernah. Ya, karena anak-anak penasaran ya, ingin tahu rasanya bagaimana. Tetapi apakah sudah boleh? Belum. Ya, karena untuk menerima tubuh dan darah Kristus itu anak-anak perlu ada pendalaman iman, pelajaran yang untuk persiapan komuni pertama. Nanti di kelas 4. Ya. Nah, untuk menerima tubuh dan darah Kristus ini pada waktu komuni, anak-anak coba Bu Christine akan memperagakan bagaimana cara menerima komuni yang benar. Mari Bu Yani atau pastor paroki atau pastor yang menerimakan dibuka, lihat tangannya, dibuka. Yang sebelah kiri ada di mana? Di atas. Yang sebelah kanan di bawah. Coba perhatikan, anak-anak praktekkan. Mana yang di atas, mana yang di bawah. Kiri di atas, kanan di bawah. Nah, setelah itu Romo atau AI akan mengatakan, Romo atau AI akan mengatakan tubuh Kristus. Lalu umat yang menerima menjawab, yang keras ya menjawabnya lagi ya. Tubuh Kristus. Setelah diterimakan di telapak tangan kiri, telapak tangan kanannya mengambil lalu dimakan, ya, lalu dimakan. Hosti yang sudah diberkati, yang sudah berubah menjadi tubuh Kristus itu harus dimakan habis. Tidak boleh ada yang jatuh lalu ditinggalkan. Apabila jatuh oleh Romo pasti akan diambil dan dimakan. Tidak boleh tercecer kemana-mana. Setelah menerima hosti, tangan tadi sudah diambil. Mungkin ada yang masih tertinggal, pecah atau bagaimana, itu sudah dibersihkan, dimakan, lalu ditangkapkan kembali dan kembali ke bangku dengan tenang. Sampai di bangku berdoa, bukan bicara dengan teman sebelah. Itu menerima komuni. Ada sikap-sikap yang harus diketahui oleh anak-anak. Nanti di kelas 4 nanti Bu Christine dan ibu guru lain doakan anak-anak akan menerima komuni pertama. Anak-anak yang Katolik. Lalu anggur, anak-anak, anggur yang ada di piala ini untuk anak-anak komuni pertama dan misa-misa khusus, misalnya masa perkawinan atau masa itu biasanya untuk umat hostinya tadi dicelupkan sedikit ke anggur lalu baru dimakan. Tetapi untuk pastor atau romo ya
minum sampai habis, tidak boleh bersisa. Itu siapa yang ingin jadi Romo? Nah, itu nanti tiap hari minum anggur yang itu dan laris. Anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh Wira bahwa tubuh dan darah Kristus yang sudah dipersembahkan untuk kita semua itu akan membawa hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Setelah kita mati, nanti kita akan dibangkitkan oleh Kristus karena kita sudah makan tubuh dan darah Kristus. Mengajar anak, Bu Christine pesankan sekali lagi untuk kalimat ini coba didengarkan dengan baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuh." Ambillah, inilah tubuh. Itu adalah kalimat yang diucapkan Yesus ketika malam terakhir, perjamuan terakhir, dia membagikan roti dan membagikan anggur kepada murid-muridnya. Dan ini Yesus meminta dilakukan selanjutnya untuk mengenang dia. Anak-anak, makanan yang kita makan tiap hari seperti tadi kopi itu adalah makanan duniawi, tetapi porsi yang kita terima pada waktu misa adalah roti dari lipat. Maka marilah kita berdoa umat untuk doa-doa agar kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yuk kita doa dalam Berarti terima dengan anggur. Suaranya keras ya.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengetahuan yang boleh kami pelajari hari ini. Semoga pelajaran hari ini membawa ilmu yang baru dan tidak sekedar pengetahuan, tetapi membawa kedamaian dan keyakinan pada diri kami masing-masing, bahwa Engkaulah Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, nanti anak-anak yang beragama barangnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam
Tangannya bagaimana kalau kemenangan? Coba tangannya bagaimana? Diangkat ya. Dalam nama Tuhan Yesus ada.